Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang metode numerik untuk persamaan diferensial parsial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipe kedua yaitu persamaan parabolik. Nah, berbeda dengan persamaan eliptik, ada turunan waktu di dalam persamaan parabolik. Dan ini sebenarnya sedikit banyak membantu kita dalam atau mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial tipe parabolik ini. Nah, mari kita pertama bahas tentang karakteristik umum dari persamaan parabolik. Oke. Oke. Nah, yang pertama, persamaan parabolik ini merupakan IBVP, oke. Jadi dia adalah initial boundary value problem. Oke. Nah, jika kita tilik dari istilahnya, maka di sini kata inisial ini menunjukkan bahwa dia membutuhkan kondisi awal atau ada turunan waktu. Boundary ini menunjukkan bahwa dia ada kondisi batas, berarti ada turunan spasial. Oke. Berarti apa? Turunan dari variabel bebas muncul sebagai turunan terhadap waktu dan turunan spasial atau turunan terhadap jarak. Nah, berarti permasalahan ini karena ada turunan spasial dan turunan terhadap waktu, pada dasarnya adalah permasalahan transien. Jadi pada dasarnya ini adalah tipe permasalahan transien. Nah, meski pada banyak kasus dia konvergen ke solusi yang sifatnya steady state atau tidak berubah terhadap waktu. Jadi jika kita tinjau nanti variabel tak bebasnya, baik itu mungkin temperatur ataupun kecepatan dan lain sebagainya, dia akan berevolusi terhadap waktu atau berubah terhadap waktu sehingga tercapai solusi steady state. Nah, ketika dia mencapai solusi steady state, maka solusinya tidak akan lagi berubah sesuai dengan sifat steady state. Oke. Nah, karena ada turunan terhadap waktu dan turunan spasial, maka dibutuhkan kondisi batas dan kondisi awal pada saat yang bersamaan. Oke. Jadi kalau di persamaan eliptik kita hanya butuh kondisi batas,
Maka di persamaan parabolik kita juga butuh kondisi awal. Nah, persamaan parabolik ini sering disebut sebagai persamaan difusi. Kenapa demikian? Karena dalam aplikasinya persamaan ini menggambarkan proses difusi atau konduksi panas, gitu ya, dan juga difusi massa. Oke. Nah, dari sisi aplikasi, persamaan ini digunakan untuk memodelkan konduksi transien, baik satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Oke, pada kasus satu dimensi nanti ada satu variabel waktu, gitu ya, dan satu variabel spasial. Pada kasus dua dimensi, satu variabel waktu, dua variabel spasial. Sedang pada kasus tiga dimensi nanti ada satu variabel waktu dan tiga variabel spasial atau koordinat. Oke. Yang kedua adalah kasus difusi massa. Dan ini pun juga sama, transien pula. Satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Oke. Nah, mari kita tinjau bentuk umum dari persamaan difusi ini. Oke.
Baik, jadi sebelah kiri ada turunan terhadap waktu, do F per do T atau partial F terhadap partial T. Lalu ini alfa dalam kurung partial kuadrat F partial E kuadrat partial kuadrat F partial kuadrat partial Y kuadrat partial kuadrat F partial kuadrat partial Z kuadrat. Nah, alfa ini disebut sebagai koefisien difusi. Oke. Ini adalah kasus 3 dimensi. Kasus 2 dimensi biasanya Z-nya akan hilang, kasus 1 dimensi EG akan hilang. Oke. Nah, alfa atau koefisien difusi ini untuk kasus perpindahan panas ini biasanya dinyatakan sebagai K dibagi Rho kali CP. Oke. Nah, ada bentuk lagi persamaan konveksi difusi. Oke. Sebelah kiri ini ada turunan terhadap waktu sama. Oke. Lalu di sini U df dx P df dy W kali df dz. Nah, lalu di kanannya ini sama alfa. Oke. Oke. Nah, UV dan W ini adalah kecepatan, oke, medium ke arah sumbu X, Y, dan sumbu Z. Jadi kalau mediumnya ikut bergerak, oke, maka kita gunakan persamaan yang dimana kecepatan geraknya searah sumbu XU, searah sumbu YV, dan searah sumbu Z adalah W. Nah, kalau kecepatan mediumnya ini diam, misalnya mediumnya benda padat diam, yang diam kecepatannya sama dengan 0, maka dia akan berubah menjadi persamaan seperti yang di atas. Tapi kalau mediumnya misalkan fluida, di mana fluida itu bergerak, maka kita harus menggunakan persamaan yang ada di bawah ini, di mana gerakan medium ini nanti akan mempengaruhi nilai dari variabel tak bebasnya yaitu F. Oke. Nah, untuk kasus perpindahan panas konduksi, nah yang kita gunakan adalah persamaan ini. Oke. Karena seperti kita ketahui di dalam konduksi mediumnya itu diam. Oke. Kalau mediumnya bergerak, maka kita akan mendapatkan persamaan konveksi. Oke, kita akan bahas tentang metode numerik untuk persamaan parabolik. Pada dasarnya, metode numerik untuk persamaan parabolik ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah metode eksplisit, oke.
di mana pada metode ini eh, variabel tak bebas pada saat T sama dengan Tn plus 1 atau pada saat waktu selanjutnya hanya muncul satu kali pada turunan terhadap waktu. Oke? Nah, jadi nanti variabel tak bebas pada waktu selanjutnya yang tidak diketahui hanya akan muncul di sini, sedangkan di sini akan digunakan variabel pada saat n. Oke? Nah, yaitu f n plus 1, jadi ini adalah Fij n plus 1 gitu ya. Jadi hanya muncul sekali. Sehingga dapat dihitung tanpa menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke? Jadi kita tidak perlu menyusun persamaan sistem persamaan linear jika kita gunakan metode eksplisit. Nah, contohnya ini adalah metode FTCS atau Forward Time Centered Space. Nah, misal di sini ya, ini adalah Fi-1, Jn, ini adalah Fij, ini adalah Fi plus 1J. Oke? Nah, nanti turunan waktunya itu dihitung maju. Oke? Misal ini adalah delta X, ini delta X. Nah, ini adalah Fn plus 1I, J. Nah, ke atas ini adalah delta T. Oke. Nanti dari diskretisasinya akan tampak jelas. Yang kedua adalah metode implisit. Kalau tadi eksplisit, yang kedua ini adalah metode implisit. Oke. Nah, pada metode implisit ini variabel tak bebasnya muncul lebih dari sekali. Oke. Jadi variabel tak bebas pada
T sama dengan Tn plus 1 muncul lebih dari 1. Oke. Jadi contohnya misalkan kalau untuk 2 dimensi, nanti yang akan muncul adalah Fij n plus 1, lalu Fi min 1j n plus 1, lalu Fi plus 1j n plus 1. Jadi kalau kita gambarkan nanti stensilnya akan kira-kira seperti ini. Ini Fi min 1j n plus 1 J, ini adalah I plus 1, J. Nah, turunan waktunya nanti dia akan ngambil ke bawah, ngambil di Fij n. Ini delta X, di sini delta X, di sini delta T. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita harus menyusun sistem persamaan linear dan kita harus selesaikan ini. Oke? Contohnya adalah metode BCTS. Oke? Sorry, ini belum. Ya, FCTS ini singkatan dari Forward Time Centered Space. Oke? BCTS ini adalah Backward Time Centered Space. Jadi ini yang digunakan, lalu dia seperti mundur turunannya. Oke? Nah, selanjutnya ada lagi metode dengan yang dinamakan metode Crank-Nicolson. Nah, jadi ini beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan parabolik. Baik, kita lanjutkan dengan metode Forward Time Centered Space. Jadi pada video kali ini kita akan fokus pada metode ini. Oke. Nah, sesuai namanya Forward Time Centered Space, untuk turunan waktu maka dia gunakan forward difference. Jadi turunan waktu ini akan kita dekati dengan forward difference. Dikurangi Fij n dibagi delta T. Oke.
Nah, untuk turunan spasial digunakan central difference. Jadi ini nanti untuk 2 dimensi I plus 1, J ke N 2 Fij ditambah Fi min 1, J pada waktu ke N. Sorry, ini Y kuadrat. Nah, untuk Y, ini Fi J plus 1N ditambah Fi J min 1 ke N. Sorry, ini harusnya delta X kuadrat ya. Ini delta Y kuadrat. Oke. Nah, apabila kedua persamaan ini kita substitusikan kembali ke persamaan parabolik, akan kita peroleh persamaan beda hingga dibagi delta T ya, sama dengan alfa F I plus 1 J ke N dikurangi F J ke N ditambah Fi min 1 J ke N dibagi delta X kuadrat. Nah, ini nanti masih ditambah dengan Fi J plus 1 ke N 2 Fij ke N ditambah Fi J plus 1 ke N dibagi delta Y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan beda hingga yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa tentukan Fijn plus 1. Ini nanti dia sama dengan Fij ke N ditambah ya, ini kepindah ke ruas kanan, delta T alfa delta X kuadrat Fi plus 1, J ke N 2 Fij N ke N I min 1, J. Oke. Ini ditambah dengan delta T alfa delta Y kuadrat Fi J plus 1 ke N dikurangi Fij ke N ditambah Fi J plus 1. Oke. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa suku yang mengandung turunan ini depannya ada koefisien delta T kali
alfa dibagi X kuadrat atau dibagi dengan Y kuadrat. Oke? Nah, suku ini kemudian kita ganti menjadi dx, ini kita definisikan sebagai dy. Jadi kita definisikan dx, delta t kali alfa, delta x kuadrat, ini istilahnya adalah diffusion number atau angka difusi pada arah sumbu x. Lalu kita juga punya dy, delta x kali alfa kali delta y kuadrat. Sorry, tidak cukup. dy atau angka difusi di sumbu y alfa delta y kuadrat. Ini adalah diffusion number pada arah sumbu y. Oke. Nah, apa pentingnya diffusion number ini? Jadi stabilitas metode FTCS itu ditentukan oleh diffusion number. Jadi metode FTCS ini stabil jika D kurang dari sama dengan setengah. Oke? Nah, berarti kalau D kurang dari sama dengan setengah, berarti delta T kali alfa kali delta X kuadrat ini harus kurang dari setengah. Oke? Berarti apa? Delta T maksimum itu adalah sama dengan ini kurang dari setengah. Delta X kuadrat dibagi 2 kali alfa. Oke? Nah, ini kalau misalkan arahnya sumbu X gitu ya, satu sumbu. Jadi kalau misalkan sumbu Y, nanti berarti juga sama delta T max di arah sumbu Y ini adalah delta Y kuadrat kali 2 alfa. Oke? Nah, kalau permasalahannya ada dua sumbu seperti ini, berarti nanti delta T maksimum yang diperbolehkan ini adalah minimum. Jadi delta T max-nya ini adalah minimum dari delta T max di sumbu X atau delta T antara ini dengan delta T max di arah sumbu Y. Oke. Nah, aktual delta T yang kita pilih dia harus lebih kecil dari delta T max. Jadi kita harus memilih delta T-nya lebih kecil daripada delta T max yang ada.
Oke, mari kita lihat bagaimana melakukan penanganan kondisi batas. Oke, ya. Nah, kondisi di Rigled ini sama. Jadi titik batas di Rigled-nya dikecualikan. Oke, dari proses perhitungan. Nah, kondisi Newman ini sama dengan persamaan eliptik. Jadi titik batas Newman masuk dalam proses perhitungan okay. Jadi tidak dikecualikan. Kita gunakan ghost point agar gradien di titik batasnya dapat dihitung. Okay. Variabel tak bebas pada ghost point ini kita update sesuai kondisi batas. Okay. Nah, misalkan kita punya sebuah domain seperti ini. Lalu di sini kondisi batasnya Newman df per dx sama dengan ax, gitu ya. Lalu di sini juga sama df per dx sama dengan ax. Misal di sini kondisinya sama, df per dy tegak lurus ya, sama dengan ay. Ini df per dy juga sama dengan ay. Misal ini didiskretisasi menjadi garis titik-titik seperti ini. Oke. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka di sini kita harus definisikan ghost point, ya, di luar sini. Ini juga sama. Di sini kita definisikan ghost point. Oke. Di sini juga sama. Ini kita definisikan ghost point. Oke.
Nah, misal kita ingin melakukan perhitungan untuk titik di sini. Kalau kita lihat kondisi batasnya yang searah sumbu Y, oke, ini di sini I-nya sama dengan 0, misal seperti ini. Oke, ini I-nya adalah 1. Ya. Di sini I-nya sama dengan min 1. Oke, di titik ini juga sama. Jika ini J-nya sama dengan N, maka di sini J-nya sama dengan N plus 1 di sini. Lalu di titik ini adalah J-nya sama dengan N min 1. Oke. Nah, demikian pula di titik ini. Ini J-nya adalah min 1. Ini J-nya 0. Di sini J-nya adalah 1. Oke. Di titik ini pun juga sama. Ini mirip juga. Di sini sorry, ini kebalik ya. Ini harusnya J, ini harusnya I. Nah, ini harusnya I. Ini harusnya I. Ini seharusnya I. Ini I. Ini I. Oke. Ini J-nya adalah N-1, di sini J-nya N. Nah, sedangkan di sini saya bawa ke samping. Ini J-nya adalah N plus 1. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi Newman di bawah ini, garis ini adalah Y sama dengan 0. DF per DY sama dengan AY, berarti ini adalah nanti di sini F I1 di sini dikurangi F I, min 1 dibagi 2 delta Y, oke, sama dengan AY. Oke. Oke. Nah, apabila kita lanjutkan manipulasinya dari sini kita pindahkan, maka F I-1 yang merupakan titik hantunya ini sama dengan, ya, ini pindah ke sana, F1 dikurangi AY kali delta T. Oke. Nah, jika AY sama dengan 0, yang berarti adalah DF per DY sama dengan 0, maka FI-1 sama dengan, FI,1. F ini adalah FI,1. Ini ada kurungnya gitu ya. Oke. Nah, di Y sama dengan L di atas sama juga. Di sini ghost point-nya ada di kiri ya. Ini FI N plus 1 FI,
N-1, sorry ini ada 2. Ya, dibagi, bukan delta T, tapi delta Y. 2 kali delta Y sama dengan AY, berarti cost point-nya ini adalah FI N-1 ditambah 2 AY kali 2 delta Y kali AY. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa peroleh di X sama dengan 0 di sini. Ya. Persamaan kondisi batasnya menjadi seperti ini. F 1, J N dikurangi, ya ini sebenarnya ada N-nya. Pada time step yang sama, F min 1, J dibagi 2 delta Y sama dengan AY, maka titik hantunya atau ghost point-nya ini sama dengan F1, J pada waktu N dikurangi 2 delta Y AY. Oke. Lalu di X sama dengan Lx jadi di ujung, ini Ly. Di atas ini persamaannya nanti menjadi N plus 1, sorry di kanan ya, sorry bukan di tapi di kanan. Fn plus 1, J, Fn min 1, J dibagi 2 kali delta Y, ini sama dengan AY, sehingga ghost point-nya ini sama dengan Fn min 1, J ditambah 2 delta Y kali AY. Oke. Nah, jika ini sama dengan 0, maka akan sama seperti ini nanti. Yang tersisa adalah Fi min 1, J sama dengan, F1, F min 1, J sama dengan F1. Kalau AY-nya sama dengan 0, maka yang tersisa ini nanti adalah Fn plus 1, Y, Fn min 1, J. Ini jika AY sama dengan 0. Di sini pun juga sama, kalau ini sama dengan 0, nanti yang tersisa adalah min 1, J ini sama dengan F1, J. Nah, pada dasarnya karena solusinya banyak yang nanti akan konvergen pada solusi steady state, nah kita bisa rumuskan kriteria konvergensi untuk metode FTCS ini menggunakan kriteria error relatif pendekatan. Oke, jadi
Nah, ketika kondisi steady state tercapai, ini solusinya bakalan tetap tidak berubah terhadap waktu. Jika tercapai, oke, dengan demikian kita bisa rumuskan kriteria konvergensi menggunakan error relatif antara solusi pada dua selang waktu. Oke. Nah, jadi secara teoretik nanti kalau konvergen kita secara teoretik errornya sama dengan 0. Nah, bagaimana errornya dihitung? Errornya kita hitung ini menggunakan root mean square. IJ pada N plus 1 dikurangi Fij pada N dibagi Fij saat N ke 1. Ini kemudian dijumlahkan, ini kuadrat. Ini dijumlahkan lalu diakarkan. Oke. Jadi ini adalah kriteria konvergensinya. Nah, namun demikian, jika kondisi batasnya itu berubah terhadap waktu, tidak konstan, maka kriteria ini tidak bisa kita gunakan. Mengapa? Karena solusinya bakalan berubah terus jika kondisi batasnya juga berubah. Jadi ini syaratnya adalah kondisi batas ini konstan. Baik, mari kita lanjutkan dengan membahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal satu dimensi, dan kita ingin melihat bagaimana efek dari perubahan jumlah segmen dan perubahan time step. Nah, jadi sederhananya begini, kita punya sebuah batang logam. Oke. Nah, ujung batang yang satu berada pada temperatur tinggi, ujung batang yang lain berada pada temperatur rendah. Ini 250 derajat Celcius, dan ini adalah 35 derajat Celcius. Oke, keduanya ini nanti konstan, lalu di dalam ini temperatur awalnya sama dengan temperatur rendahnya, yaitu 35 derajat Celcius. Oke. Nah, batang ini panjangnya sebesar L, ini 0,1 meter. Oke. Nah, sumbu X-nya ini ke arah sana, kita definisikan di kiri. Jadi di sini X sama dengan 0,
dan di arah sini X sama dengan L, atau X sama dengan 0,1 meter. Oke. Nah, K atau konduktivitas termalnya 270 watt per meter Kelvin. Lalu TP-nya adalah 900 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Massa jenisnya adalah 2700 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis dan sifat ini ekivalen dengan aluminium. Oke. Nah, bata ini sebenarnya punya penampang, katakanlah seperti ini. Oke. Tapi penampang ini kita anggap cukup kecil, sehingga kita bisa asumsikan bahwa penampang ini seragam dan panas hanya merambat satu dimensi dari X sama dengan 0 ke X sama dengan L, atau dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tapi pada awalnya, karena kondisi awalnya berbeda, maka akan ada perubahan temperatur dari kondisi awal hingga kondisi steady state di dalam batang ini. Nah, kita bisa tuliskan persamaan aturnya dari kesetimbangan energi. Rho Cp di temperatur per dt ya, sama dengan K d kuadrat T dx kuadrat. Oke, jadi ini adalah di temperatur per dt, K rho Cp dx. Oke, atau alfa, di mana alfa sama dengan K per rho Cp. Oke, nah metode FTCS dapat kita terapkan di sini, sehingga kita peroleh ini menjadi forward difference terhadap waktu, TI N plus 1 dikurangi TI N dibagi delta T, ini alfa, TI plus 1 pada waktu ke N, dikurangi 2 TI pada waktu ke N, ditambah TI min 1 pada waktu ke N. Oke. Nah, dari sini kita bisa modifikasi lebih lanjut, sehingga kita peroleh temperatur di titik I pada waktu ke N plus 1 atau waktu selanjutnya, ini sama dengan temperatur di titik I pada waktu ke N, ditambah, ini delta X kuadrat. Oke. Ini adalah delta T alfa per delta X kuadrat TI plus 1N min 2 TIN ditambah TI min 1 ke N. Penyebutnya sudah pindah ke sini. Ya. Oke. Nah, kita bisa lakukan proses diskretisasi domain. Oke.
misal ini paling kiri, ini selanjutnya kita bagi menjadi segmen seperti ini. Oke. Ya. Contoh, domainnya kita bagi menjadi satu garis. Semacam ini, kita modelkan dalam satu garis semacam ini. Oke. Lalu ini kita bagi menjadi beberapa titik. Ada di sini. Ini adalah X0, X1, X2, X3, X4, X5. Oke. Nah, X0 ini nanti temperaturnya T0, ini T1, T2, T3, dan terakhir adalah T5. Nah, jika diskretisasinya seperti ini, maka kondisi batasnya ini diberikan oleh T0 sama dengan THOT 250, T5 sama dengan T cold 35 Celcius. Oke. Nah, dengan demikian proses perhitungan hanya dilakukan mulai dari T1 sampai ke T4 jika diskretisasinya seperti ini. Oke, T0 dan T5 karena kondisinya di declared dikecualikan. Oke. Jadi ini dikecualikan karena sudah diketahui di sini dan nilainya konstan. Jadi kita kecualikan dari proses perhitungan yang kita lakukan. Nah, tentu pada prakteknya membagi segmennya hanya menjadi 5, tentu akurasinya dirasakan kurang. Oke, kita lihat bagaimana alternatif diskretisasi dan Tmax-nya. Oke. Ini adalah N atau jumlah segmen. Oke. Ini delta X-nya. Ini adalah delta Tmax-nya. Oke. Untuk segmen jumlahnya 10, ini nanti delta X-nya 0,01, delta Tmax-nya 0,45. Segmen 20 ini 0,05, ini 0,1125. Oke. Dan seterusnya untuk segmen sama dengan 100, ini 0,001, lalu delta Tmax-nya adalah 0,0045. Oke. Nah,
Dengan demikian, oke, oke. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa jika segmennya diperbanyak, maka delta T max-nya menjadi semakin kecil. Oke. Jadi jika kita ingin akurasinya meningkat dengan memperbanyak segmen, maka pertama beban komputasi akan naik dengan kenaikan jumlah segmen, dan juga beban komputasi akan naik pula karena delta T max yang diperbolehkan agar perhitungannya stabil itu semakin kecil. Jadi perhitungannya akan semakin lama. Oke. Nah, contoh misal di sini, kalau kita ingin mencapai perhitungan simulasi 1 detik, maka cukup dibutuhkan 2 kali perhitungan karena delta T-nya 0,45. Oke. Tapi kalau misalkan kita gunakan 100 segmen untuk mencapai waktu simulasi 1 detik, dibutuhkan 1000 perhitungan. Jadi 2000 perhitungan. Ini 2 perhitungan, ini menjadi 2000 perhitungan. Oke. Oh, sorry. Iya, betul. 2 perhitungan karena 0,45 dan lalu 1 perhitungan lagi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tabel ini menunjukkan kelemahan dari metode FTCS. Jadi jika kita ingin menaikkan akurasinya, maka proses perhitungannya pun juga akan naik secara linear karena delta T max-nya, naik menjadi kuadratik karena delta T max-nya ini akan turun, gitu ya. Oke, mari kita buat contoh perhitungan untuk beberapa time step. Jadi T sama dengan T1, misal seperti itu ya. Tadi kita gunakan contohnya 6. Oke. Ini adalah 1 kali delta T. Oke. Nanti temperatur kita tadi mulai dari titik 1 pada saat T1 sama dengan temperatur T1 pada saat ke 0, delta T kali alfa dibagi delta X kuadrat. Oke. Ini adalah T2 pada saat ke 0, 2, T1 pada saat ke 0, lalu ini T0 pada saat ke 0. Oke. Ini adalah kondisi batas 250 derajat Celcius. Oke. T2 ini nanti juga sama. Kita hitung seperti ini. Nah, di sini T3 pada ini bukan 2 tapi ini 1 pada saat 1 pada saat T1, 2 min T2 pada saat ke 0, ini T1 pada saat ke 0. Terus hingga nanti T4 karena tadi pembagiannya menjadi 6 segmen ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, 5 ya tadi ya.
Jadi ini nanti T4, bukan pada saat T0, pada saat T1, ditambah delta T alfa delta X kuadrat. Oke. Ini adalah T5 pada saat T0, 2 T4 T3 pada saat. Ini adalah kondisi batas. Oke. Nanti pada saat T sama dengan T2 atau 2 kali delta T juga sama. Di sini nanti T12, T11 ditambah delta T alfa, delta X kuadrat. Oke. Ini adalah T21, 2T11 ditambah T01. Nah, T01 ini juga konstan 250 derajat. Oke. Ini sama. Nanti T42 ini adalah T41 delta T alfa delta X kuadrat. Oke. Ini adalah T51, 2T41, T31, dan ini juga konstan, ini 35 derajat Celcius. Nah, perhitungan ini dapat kita lanjutkan hingga mencapai steady state. Baik, saya sudah melakukan perhitungan numerik lanjutan menggunakan bantuan komputer, dan hasilnya seperti ini untuk contoh soal pertama. Nah, gambar paling ujung ini perhitungan kita lakukan dengan menggunakan 10 segmen, DT-nya 0,01. Ini adalah perhitungan yang dilakukan dengan 50 segmen, DT-nya juga 0,01. Nah, jika kita lihat di antara keduanya, ini tampak kurvanya lebih mulus, lebih smooth, lebih halus. Di sini kurvanya masih patah-patah. Oke. Tapi kalau kita lihat proses konvergensinya kurang lebih tercapainya konvergensi kurang lebih sama. Nah, solusi steady state-nya ini berupa garis lurus seperti ini di paling atas ini. Nah, kalau kita lihat di sekitar 20 detik ini sudah mulai tercapai solusi steady state. Kalau kita lihat kurvanya sudah mulai berimpit. Oke. Nah, selanjutnya ini perhitungan dengan 100 segmen DT 0,01 dan ini 100 segmen DT 0,05. Kalau kita lihat di sini kurvanya naik ke atas, ini adalah contoh solusi yang divergen, tidak mencapai solusi sebenarnya, tidak mendekati solusi sebenarnya, atau tidak mendekati solusi steady state karena syarat delta T-nya itu dilanggar. Oke, jadi delta T ini melebihi delta T maksimum untuk 100 segmen. Oke, sementara di sini masih mendekati delta T maksimum, jadi kita masih dapat solusi yang konvergen. Oke. Meski tadi delta T max-nya 0,0045, tapi prakteknya dengan 0,005 kita masih konvergen. Oke. Karena ini masih cukup dekat gitu ya. Tapi kalau cukup jauh seperti ini, nah dia jadi divergen. Baik, ini contoh soal yang pertama. Baik, mari kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini adalah kasus dua dimensi. Oke. Jadi kita punya sebuah plat persegi, ya. Nah,
Di dasar plat, temperaturnya di set 300 derajat Celcius. Oke. Lalu kemudian di sisi-sisi samping, ini temperaturnya 50 derajat Celcius. Sama. Lalu di sisi atas, ini diisolasi. Di sini dt per dw sama dengan 0. Oke. Nah, material ini lebarnya atau panjangnya 0,1, tingginya juga sama, LY, LX 0,1. Oke. Lalu sifatnya, oh ya, pada saat T0 di sini sama 50 derajat Celcius di dalam. Ini adalah kondisi awalnya. Oke. Sifatnya sama, K270 watt per meter Kelvin. Oke. Rho 2700 kilogram per meter kubik. Ya, CP ini 900 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Nah, persamaan aturnya saat ini adalah persamaan 2 dimensi. Jadi Y kuadrat, oke, ada tambahan 1 suku. Nah, kalau kita lihat persamaan TCS-nya, oke, kita peroleh di sini sama, tapi ini I, J karena 2 dimensi. Bagi delta T, ini sama dengan alfa ke N delta X kuadrat. Oke. Nah, ditambah dengan TIJ plus 1 ke N 2 TIJ ditambah TI D-1 ini delta Y kuadrat. Oke. Nah, dengan demikian persamaan ini dapat kita modifikasi lagi. Kita pindahkan ke ruas kanan delta T-nya, TIJN-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita peroleh TIJN plus 1. Ini TIJN, oke, ditambah delta T alpha per delta X kuadrat. Oke. TI plus 1 JN, TI min 1 J ke N. Oke. Ditambah delta T, delta Y kuadrat, TIJ plus 1N, 2 TIJ ini TI J min 1. Oke. Nah,
dari sini kita bisa melakukan proses perhitungan. Oke. Nah, karena ada kondisi batas Newman tadi, oke, maka karena kondisi batas Newman, maka nanti di sini kita harus definisikan ghost point. Jadi ini nanti di sini kita harus definisikan ghost point tambahan. Oke, untuk melakukan proses perhitungan. Diskretisasi. Oke. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa segmen. Oke, seperti ini misal. Nah, titik dengan kita perpotongan garis dengan lingkaran putih ini adalah titik di reflect. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik di reflect. Nanti dikecualikan dari perhitungan. Lalu kemudian karena kondisi batas di atas ini Newman, kita harus definisikan ghost point. Oke. Ini kita definisikan ghost point di sini yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan kondisi batas. Oke. Nah, kalau kita lihat karena kondisi batasnya ini di atas, oke. Misal di sini adalah titik n plus 1, ini n, maka titik di bawahnya ini n min 1. Nah, maka berlaku kondisi batas di sini delta Y. Oke. Nah, karena kondisi batasnya homogen sama dengan 0, maka dari sini nanti diperoleh Tn plus 1 ini sama dengan Tin min 1. Jadi nilai T di titik Newman ini dapat ditentukan melalui nilai T di sini. Oke. Nah, biasanya proses untuk mengupdate ini kita lakukan setelah iterasi sepanjang titik ini selesai. Setelah perhitungan nanti mulai dari sini. Jadi perhitungan nanti akan berada di sini. Jadi ini proses perhitungan nanti akan dilakukan, akan dilakukan di sini. Oke. Proses iterasinya dilakukan di sini mulai dari 1, oke. Ini adalah n min 1, lalu sampai di sini ini n. Oke.
Jadi proses perhitungannya untuk I-nya nanti dari 1 hingga ke N-1, lalu J-nya nanti dari 1 hingga ke N, karena N-nya adalah Newman. Oke. Jadi proses perhitungannya nanti seperti ini. Jadi kita biasanya berjalan dari sini ke sini, iterasinya sampai ke sini. Setelah sampai di sini nanti nilai di ghost point diupdate menggunakan formula ini. Jadi ini adalah formula yang nanti kita gunakan untuk mengupdate nilai di ghost point di akhir perhitungan dalam satu time step. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagian diskretisasi yang lebih lengkap. Jadi ini mirip sebenarnya diskretisasinya dengan dan kondisi batasnya dengan ya metode contoh soal pada video tentang metode eliptik kemarin. Ya, di sini Dirichlet, dan di sini Dirichlet, lalu di atasnya Newman. Perhitungan nanti akan dimulai dari di titik merah ini batasnya. Jadi titik-titik di luar titik merah ini nanti tidak dihitung, dikecualikan dari proses perhitungan. Oke, nah titik-titik yang ada di antara titik merah ini dan titik merahnya ini nanti yang akan kita iterasi dalam satu time step. Oke, nah saya sudah melakukan proses perhitungan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perangkat lunak. Jadi ini adalah contohnya. Ini adalah kondisi awalnya pada saat T sama dengan 0. Temperaturnya 50. Lalu kemudian ini pada saat T sama dengan 4 second, ini temperatur tingginya ada di bawah 350, lalu kemudian dia 300, lalu dia naik pelan-pelan seperti ini. Ini adalah kontur-kontur di sini, ini menunjukkan kontur temperatur gitu ya. Ini ada garis di sini mewakili garis dengan wilayah dengan temperatur yang sama. Oke, jadi titik-titik sepanjang garis ini memiliki temperatur yang sama. Nah, kalau kita lanjutkan perhitungan setelah 4 second, di 8 second ini garisnya naik lagi karena wilayah yang dipengaruhi dari temperatur yang lebih tinggi menjadi lebih luas. Lalu saat 12 second seperti ini, lalu kemudian 16 second dan 20 second ketika kurang lebih sudah tercapai kondisi steady state. Jadi kalau kita lihat bentuk kurvanya ini mirip dengan solusi permasalahan steady state yang kita gunakan sebagai contoh soal pada metode eliptik. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa jika kita memiliki kondisi batas yang sama, maka persamaan eliptik yang sifatnya steady state dan persamaan parabolik yang sifatnya transien akan konvergen pada solusi yang sama, solusi steady state yang sama. Jadi pada dasarnya jika kita memiliki sebuah permasalahan steady state pun kita bisa gunakan persamaan parabolik dengan kondisi batas yang sama, karena pada dasarnya nanti kita akan konvergen, solusi yang akan kita dapatkan akan konvergen pada kondisi steady state yang sama. Itu jika kita yakin bahwa solusi kita memiliki solusi dalam kondisi steady state. Tapi jika kondisi batasnya transien atau kondisi batasnya itu berubah, bisa jadi solusinya bukan solusi steady, tidak ada solusi steady state, sehingga kita tidak bisa gunakan persamaan steady state seperti itu. Oke.
Nah, ini adalah kurva error relatif. Jadi kalau kita hitung error relatifnya, maka kita lihat dengan berjalannya waktu di sini T, maka errornya akan turun seperti ini. Nanti ketika kondisi steady tercapai, kurva ini akan datar. Nah, errornya secara teoretik pada saat steady state harusnya sama dengan 0. Tapi pada prakteknya, karena ada round of error ini tidak akan 0, tapi dia akan kurang lebih datar. Oke, jadi ada satu error minimum yang tidak mungkin dengan perhitungan lanjutan akan lebih kecil, menghasilkan error yang lebih kecil daripada error tersebut. Nah, biasanya ini adalah kondisi di mana errornya itu kurang lebih sama dengan epsilon mesin atau bilangan terkecil yang mampu direpresentasikan oleh mesin. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.